2025 jadi sejarah hancurnya 9 naga dan kebangkitan rakyat bersatu dengan pemerintah merah putih menuju NKRI emas. Kabupaten Bogor, tanggal 6 Januari tahun 2025. Sejak awal tahun 2021 pemberitaan yang dibuat oleh Sofyan Djim Mamesah yang menjadi perhatian publik seantero jagat raya dan menjadi trending topik tertinggi dari pemerhati dan netizen se-Indonesia hingga mancanegara. Sebagaimana sejarah anak bangsa rakyat Indonesia mengakui bahwasanya NKRI melalui Sofyan Djim Mamesah sekaligus sebagai narasumber yang menjadi barometer motivasi hukum di Gunung Gelis berdasarkan hukum negara Indonesia yang dilakukannya tidak lepas dari kedaulatan NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Bahwasanya anak-anak bangsa, rakyat Indonesia tidak akan kalah tunduk kepada 9 naga. Berawal dari Gunung Gelis 9 naga, Muljadi Budiman dan Agung Budiman dan semua pelaku-pelaku oleh perjuangan yang dilakukan Sofyan Djim Mamesah menoreh sejarah tentang awal kehancuran 9 naga berasal dari Gunung Gelis. Dan dari perjuangan yang dilakukan oleh seorang anak bangsa, rakyat Indonesia, narasumber dan warga korban, yang telah banyak makan asam garam di Gunung Gelis, sejak 9 tahun lalu menjadi korban kebiadaban Muljadi Budiman dan Agung Budiman 9 naga, pelaku mafia tanah, mafia hukum. Sofyan Djim Mamesah bersama seluruh warga paguyuban korban 4 desa, meliputi Desa Nagrak, Cibanon, Pasir Angin dan Desa Gunung Gelis Bogor, berjuang merebut kembali hak sah atas tanah-tanah yang diklaim oleh PT Abal-Abal milik Muljadi Budiman 9 naga. Bapak Sofyan Djim Mamesah tokoh inspiratif dan patriotik tanpa pamrih ataupun berharap balasan jasa pangkat dan jabatan, bersama dengan APH bersih, wartawan-wartawan, Ikatan Notaris se-Indonesia, para tokoh dan pemuka agama dan seluruh warga korban 4 desa berjuang gigih merebut kembali NKRI yang dahulu diinjak-injak, rampok dirampas oleh para pengusaha maruk, serakah dan penguasa zalim. Banyaknya para pelaku-pelaku dan oknum-oknum yang terlibat. Pencucian otak yang dilakukan oleh dalang utama intelektual kejahatan, perusak, pengkhianat NKRI dari semua pelaku dan oknum untuk ikutan menjadi pendamping tindakan kriminal. Aktor intelektualnya Muljadi Budiman 9 naga dan putranya Agung Budiman yang menyakiti seluruh warga anak bangsa yang dimiskinkan oleh 9 naga. Sesama saudara sekandung bisa saling menzolimi saudaranya sendiri. Oknum RW seperti Lukas yang juga mengajak saudaranya Koswara dan Bambang hingga istrinya sendiri juga turut membantu menjadi pendamping tindak kejahatannya. Lalu ada oknum pejabat desa yang terang-terangan ikut menjadi pendamping dari 9 naga. Kades yang memang diciptakan 9 naga, dari seorang security PT disetting, beli suara warga pada saat Pilkades Desa Gunung Gelis 2019 dilaksanakan. Rudi Bebek oknum kepala desa dari kontrak politik, hasil cipta Muljadi Budiman 9 naga. Seorang security PT KAA milik Muljadi Budiman 9 naga memang diciptakan untuk mengatur dan mengamankan dan menjaga aset hasil rampasan. Kades yang dari awal dibentuk Muljadi Budiman 9 naga jadi sudah terbiasa untuk berbuat melakukan hal-hal yang tidak bisa dijadikan pemimpin. Terakhir info di lapangan oknum Kades Rudi Bebek bersama staf Sekdes dan lainnya diciduk KPK atas dugaan penyelewengan dana desa 2024. Rudi Bebek oknum Kades Gunung Gelis Bogor. Oknum pejabat desa yang terang-terangan ikut terlibat dalam skenario Muljadi Budiman. Bahkan tak segan-segan ikut menyeret pelaku lain yang bukan orang lain baginya. Pendamping hidupnya juga ikutan tampil terlibat dengan oknum Kades tersebut. Sungguh miris dan menyayat hati. Orang yang sepatutnya menjadi panutan bagi warganya tersebut malah menjadi robot bengis yang tega tanpa nuraninya menyengsarakan rakyatnya sendiri. Ini adalah salah satu contoh kebiadaban Muljadi Budiman 9 naga. Dengan trik tipu muslihat iblis hitamnya mampu merubah tampilan yang baik menjadi iblis bersayap hitam. Informasi terkini melalui tim intelijen dan gabungan Pers Indonesia Bersatu, menemukan satu lokasi rumah yang digunakan sebagai kantor yang diduga kuat beroperasi secara ilegal dan merupakan kantor bayangan dari kantor Desa Gunung Gelis, serta tempat berkumpulnya para mafia tanah dan mafia hukum.
Hampir setahun terakhir, ketika warga, konsumen dan nasabah perumahan Summarecon Bogor datang ke kantor Desa Gunung Gelis untuk melapor atau lakukan cross-check, tidak pernah menemukan aktivitas layaknya sebuah kantor desa. Sementara itu, oknum Kades Bebek sebagai kades resmi Desa Gunung Gelis dan perangkat desa lainnya di Gunung Gelis tidak pernah ada di tempat. Selalu bolos ngantor. Kantor ilegal dan abal-abal berupa sebuah rumah biasa, ternyata merupakan kantor mafia tanah dan mafia hukum, tapi sekaligus sebagai kantor bayangan Desa Gunung Gelis. Kantor ini dipimpin dan dikelola oleh Edi, anak mantan Lurah Rosid dan keponakan dari juru tulis atau kaur pemerintahan Desa Gunung Gelis, Sarwo. Saat ini, oknum Kades Rudi Bebek, Sekdes Jakaria, juru tulis Sarwo, dan lainnya sedang dalam pengejaran aparat karena tindak kejahatan pemalsuan surat tanah. Semua operasional kegiatan kantor ilegal ini telah direkam, dicatat, didokumentasi dan dilaporkan ke APH Bersih, diantaranya, ke Polres Bogor, Polda Jabar dan Bareskrim Mabes Polri. Penindakan segera dilakukan mengingat di kantor inilah surat-surat tanah palsu diterbitkan dan dirubah sesuai keinginan si Raja Mafia Tanah Muljadi Budiman 9 Naga CS, untuk kepentingan kelompoknya di PT Summarecon KJA Bogor. Ekspos besar-besaran melalui gabungan Pers Indonesia Bersatu, baik melalui internet YouTube dan koran atau tabloid juga akan disampaikan. Ini adalah kejahatan terstruktur, menggoyang dan merusak sendi-sendi pemerintahan di Desa Gunung Gelis dan menjatuhkan wibawa pemerintah Kabupaten Bogor, Pemprov Jabar dan pemerintah pusat. Akibat kejahatan ini, administrasi desa menjadi kacau karena pemalsuan. Konsumen dan nasabah perumahan tidak mendapat informasi dan layanan yang benar, malah justru tertipu. Muljadi Budiman 9 Naga banyak merugikan rakyat dan NKRI. Muljadi Budiman 9 Naga bisa merubah pejabat menjadi penjahat, Muljadi Budiman 9 Naga bisa menyulap aparat menjadi keparat masuk angin. Mau sampai kapan NKRI dirusak kedaulatannya? PT-PT abal-abal milik Muljadi Budiman 9 Naga adalah PT-PT yang telah merugikan pemerintah dan negara Indonesia. PT-PT milik Muljadi Budiman 9 Naga selama 24 tahun dari 2001 hingga saat ini di 2025 tidak berizin dan tidak pernah membayar pajak negara. Sehingga negara telah dirugikan hingga triliunan rupiah. PT-PT abal-abal milik Muljadi Budiman tidak pernah memiliki tanah. 10% tanah milik PT-PT abal-abal itu pun dibeli kepada preman melalui bawah tangan, dan 90% tanah yang diklaim PT-PT abal-abal itu masih sah milik petani-petani penggarap di 4 desa. Muljadi Budiman 9 Naga adalah penyebab kekisruhan di 4 desa bermula. Datang tiba-tiba mengklaim tanah-tanah warga yang belum dibayarkan ganti kerugiannya, lalu merekrut beberapa orang pilihan menjadi herdernya untuk dibenturkan dengan semua pemilik tanah-tanah. Muljadi Budiman 9 Naga dan anaknya Agung Budiman pemilik PT-PT abal-abal terus-menerus berkilah licin bagai belut. Melalui orang-orang suruhan atau preman-preman bayaran terus lakukan alibi-alibi. Dan di awal 2025, semua pelaku dan oknum yang terlibat 9 Naga sudah banyak yang tumbang, ditangkap oleh APH Bersih. Hancurnya berkeping-keping 9 Naga oleh perjuangan dari seorang anak bangsa, rakyat Indonesia. Dan tinggal menunggu waktu eksekusi pengesahan atas pemberian tanah milik Sofyan Jim Mamesah kepada negara secara yuridis administrasi. Dan diperkirakan akan ada susulan dari seluruh warga paguyuban korban 4 desa, yang akan melakukan pemberian tanahnya kepada negara secara yuridis administrasi. Sofyan Jim Mamesah menjadi garda terdepan dalam menghadapi semua musuh terselubung perusak kedaulatan NKRI. Baginya hidup matinya hanya untuk NKRI. Karena ini NKRI, tanah air Indonesia, kami rakyat Indonesia, anak-anak bangsa Indonesia yang memiliki tanah air Indonesia. Kami pemilik sah tanah-tanah yang telah diberikan dari waris turun-temurun orang tua kami sendiri. Tangkap, adili seberat-beratnya dan miskinkan semua pelaku dan oknum yang terlibat dengan Muljadi Budiman 9 Naga. Pelaku dan oknum mafia tanah, mafia hukum di seluruh Indonesia.
Jangan kasih kesempatan musuh-musuh negara merusak kedaulatan NKRI dari saudara satu tanah air Indonesia. Karena kami adalah NKRI, Pancasila dan UUD 45 adalah pedoman hidup seluruh rakyat Indonesia, dan NKRI harga mati. Tindak tegas semua oknum-oknum pejabat ASN aparatur pemerintah negara yang digaji dari uang rakyat, malah menjadi penghisap darah rakyatnya sendiri. Tangkap semua oknum pejabat negara, oknum pejabat publik, oknum pejabat politik dan oknum pejabat pemerintah, oknum pemimpin korup. Jangan kasih ampun. Kami meminta kepada Presiden Prabowo Subianto serta Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka bersama dengan semua Menteri Kabinet Indonesia Merah Putih untuk secepatnya melakukan tindak tegas semua pelaku dan oknum yang terlibat dengan Muljadi Budiman 9 Naga. Cabut izin paspor, sekaligus bongkar tutup PT-PT abal-abal milik Muljadi Budiman dan putranya Agung Budiman. Ini NKRI milik rakyat Indonesia, bukan milik 9 Naga. Usir predator-predator buas 9 Naga, mafia tanah, mafia hukum, ciptaan Muljadi Budiman 9 Naga pemakan tanah-tanah. Anak bangsa rakyat Indonesia selama puluhan tahun. Anjloknya saham PT Summarecon KJA Tbk ditutup anjlok hingga di bawah 500 pada akhir tahun 2024. Berdasarkan perhitungan Return on Investment (ROI) sebagai akibat dari efek tuntutan warga pemilik tanah di 4 desa dan para nasabah-nasabah yang meminta uang tanam modalnya dikembalikan utuh. Info A1 akurat dan dapat dipercaya. Dari informasi yang berhasil dikumpulkan oleh para wartawan-wartawan bahwa PT Summarecon Agung Tbk akan melepas aset kepemilikan di PT Summarecon KJA Bogor untuk dialihkan melalui cara takeover kepada PT Ciputra Group. Dan jika info ini benar, jelas sebuah pengalihan isu atau alibi yang dibangun dan dibuat oleh Muljadi Budiman 9 Naga pemilik PT Summarecon KJA Bogor untuk menghindari tanggung jawab dan kewajibannya, memberikan uang pengganti kerugian kepada para pemilik tanah di 4 desa. Jelas dan terang benderang merupakan tindakan cuci tangan, lepas tanggung jawab dan melarikan diri dari kejaran hukum dari APH Bersih serta seluruh warga pemilik tanah-tanahnya. Seharusnya, PT Summarecon KJA Tbk Bogor melunasi dahulu semua kewajiban dan segala sangkutan, serta tanggung jawabnya kepada seluruh pemilik tanah, sebelum PT Summarecon Agung Tbk melepas melalui cara takeover atas kepemilikan saham propertinya di PT Summarecon KJA Bogor ke pihak lain. Setidaknya PT Summarecon KJA Bogor wajib melakukan pencairan pembayaran terhadap semua pemilik tanahnya dahulu, bahkan bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum PT Summarecon KJA Bogor melakukan pembangunan dan menawarkan produk rumah-rumah mewah melalui marketing officer PT-PT properti abal-abalnya. Masyarakat warga 4 desa bersama dengan APH Bersih sudah mencium aroma kebusukan, tipu daya ini sejak lama. Ini adalah pola lama yang selalu dilakukan Muljadi Budiman 9 Naga, yang nantinya berujung lempar batu sembunyi tangan, lalu cuci tangan. Sebagai saran dan bahan masukan dari Insan Pers, jika info rencana takeover oleh PT Ciputra itu benar, maka pihak PT Ciputra harus melakukan due diligence atau pengecekan sangat teliti atas aset limpahan dari PT Summarecon KJA Bogor. Jika PT Ciputra tetap kekeh melakukan takeover atas aset PT Summarecon KJA Bogor tanpa melakukan pengecekan atas kusutnya permasalahan di atas tanah-tanah tersebut, patut diduga kuat bahwa PT Ciputra sudah termasuk dan menjadi bagian dari mafia tanah dan mafia hukum juga. Berarti PT Ciputra dan PT Summarecon KJA Bogor adalah satu komplotan yang sama. Sama-sama tidak bertanggung jawab kepada pemilik tanah asal. Bersiap-siaplah menghadapi perlawanan pemilik tanah, melalui ekspos pemberitaan anti-mafia tanah dan anti-mafia hukum dari seluruh media Indonesia bersatu tanpa henti. Dan kepada PT Ciputra Group, jika berani mengambil keputusan dan langkah menyetujuinya takeover PT Summarecon KJA Tbk, maka siap-siap tanggung resiko yang besar dan sangat fatal. Karena seluruh warga paguyuban korban 4 desa tidak akan tinggal diam, kami meminta kepada pemerintah pusat dan kepada APH Bersih untuk secepatnya bertindak tegas. Sebelum terjadi episode penderitaan yang semakin berkepanjangan bagi warga 4 desa.
Jelas ini adalah settingan skenario Muljadi Budiman 9 Naga CS lari cuci tangan pakai dalih takeover. Akal bulus Muljadi Budiman seperti iblis serigala hitam yang tidak berperi kemanusiaan. Tanah air dijadikan raup keuntungan, anak-anak bangsa, rakyat Indonesia, warga 4 desa ditindas habis-habisan, warga 4 desa sudah cukup lama menderita. Saatnya Muljadi Budiman 9 naga otak dalang intelektual dari kemelut di 4 desa dihancurkan dan musnahkan. Tangkap, adili dan miskinkan semua pelaku-pelaku yang terlibat dengan oknum mafia tanah mafia hukum Muljadi Budiman 9 naga. Kami anak-anak bangsa, rakyat Indonesia warga paguyuban korban 4 desa yang mencintai dan bangga akan NKRI, dan kami menghormati para pemimpin di NKRI. Kami cinta Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka bersama jajaran Kabinet Merah Putihnya. Rakyat merdeka, hukum berdiri tegak, NKRI maju, dan rakyat sejahtera.